Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali pada ibadah keluarga malam hari ini. Kiranya ibadah keluarga pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk membuka ibadah kita pada malam hari ini, saya mengajak jemaat untuk bersama berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, di malam hari ini kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau di malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah secara online ya Tuhan Yesus. Biarlah ibadah yang kami lakukan di saat ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan biarlah melalui ibadah ini juga kami dapat dikuatkan untuk menjalani hidup kami dari hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, kita akan berdoa memohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, kami muliakan, kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur, kami boleh beribadah pada malam hari ini. Kiranya Engkau akan hadir melalui Roh-Mu yang kudus, membimbing setiap langkah demi langkah dalam ibadah ini. Dan berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah Pekan Keluarga minggu ini diambil dari kitab suci Perjanjian Lama, Hosea pasal yang ke-11 dan ayatnya 5 sampai dengan 7.
Hosea 11 ayat 5 sampai 7. Untuk itu kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Akan saya bacakan untuk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Berbahagialah yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang, suatu organisasi seperti GPIB, bahkan sebuah bangsa memiliki latar belakang sejarah atau asal-usulnya. Ingatan yang baik tentang latar belakang dan asal-usul diri, serta perjalanan hidup akan membuat kita tidak sombong atau angkuh. Orang yang sengaja melupakan sejarah dan asal-usulnya, serta perjalanan hidup akan sombong juga lupa diri. Saat ini kita berjumpa dalam ibadah yang dilakukan secara daring, dalam jaringan, yaitu pada bertepatan dengan minggu ke-19 sesudah Pentakosta, hari Rabu 14 Oktober 2020, dengan tema Membelakangi Tuhan, Hukuman. Temanya jelas, membelakangi Tuhan, hukuman. Itu kata Tuhan. Nah, orang-orang akan menganggap semua pencapaian dan keberhasilan dalam hidup adalah karena kepintaran dirinya. Kesombongan akan membuat seseorang kehilangan orientasi dan makna hidup dengan selamanya. Terlebih terhadap orang yang melahirkan atau yang mengangkat serta membesarkannya. Seorang anak angkat yang melupakan jeripaya orang tua yang telah mengangkatnya sejak bayi, membesarkan juga menyekolahkannya, sehingga berhasil sebagai pengusaha akan mengalami hukuman terkait sikap dan tindakannya tersebut. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemahaman teks dalam konteks yang kita baca ini, Hosea 11 ayat 5 dan 7 adalah bagian dari pasal 11 yang mengisahkan tentang pengingkaran Israel terkait latar belakang sejarah maupun asal-usulnya sebagai umat dan bangsa pilihan Tuhan. Konteks Hosea 11 adalah Israel tertekan secara politis oleh kerajaan Asyur yang pada masa itu bangkit sebagai bangsa yang kuat. Jadi Tuhan Allah mengangkat atau menggunakan kerajaan Asyur sebagai alatnya untuk membentuk bangsa Israel. Nah, ancaman Asyur yang dipakai sebagai alat oleh Tuhan Yesus ini terhadap Israel dipahami sebagai hukuman Tuhan atas ketidaksetiaan dan pemberontakan Israel terhadap Dia yang telah memanggil serta mengangkatnya sebagai anak. Ayat 1 sampai dengan 4 dengan jelas menjelaskan tentang sejarah masa lalu yang sengaja dilupakan oleh Israel. Ingat, melupakan tentang sejarah masa lalu yang sengaja dilupakan oleh Israel, melupakan sejarah berarti lupa akan identitasnya. Ada 4 hal kesalahan fatal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Pertama, Israel lupa bahwa Tuhanlah yang memanggil dan membawa mereka keluar serta membebaskannya dari perbudakan di tanah Mesir. Kedua, Israel lupa bahwa Tuhanlah yang mengangkat mereka sebagai anak serta memimpin sepanjang perjalanannya di padang gurun. Ketiga, Israel lupa bahwa Tuhan yang membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Keempat, Israel lupa akan sejarah yang di dalamnya Tuhan berperan penting bagi bangsa ini. Ini semua mengakibatkan Israel buta melihat kasih-Nya yang ajaib di sepanjang perjalanan hidup mereka.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 5 sampai dengan 7 yang merupakan bacaan kita pada sore malam hari ini merupakan sikap dan tindakan Tuhan terhadap pembangkangan Israel. Ayat 5 khususnya menjelaskan tentang keputusan Tuhan untuk menghukum Israel. Hosea menyampaikan bahwa akibat dari sikap dan tindakan Israel yang terus membelakangi Tuhan serta tidak mau bertobat, maka dia akan membiarkan mereka kembali ke zaman pembuangan seperti pada masa lalu di Mesir. Artinya setback, kembali ke masa-masa kelam bangsa Israel itu sendiri oleh karena ulahnya sendiri. Nah, bangsa Asyur yang sedang bangkit menjadi bangsa besar dan kuat akan mengalahkan serta menawan Israel. Tuhan tidak akan berkompromi dengan kejahatan dan dosa Israel yang membelakanginya. Nya itu huruf N-nya besar. Ya. Karena saat itu bangsa Israel menyembah apa? Menyembah Baal. Ayat 6 menjelaskan bentuk hukuman yang akan dialami oleh Israel, yaitu apa? Peperangan yang sangat mencekam dan mengancam seluruh bangsa. Tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan diri dari peperangan. Kota-kota, benteng-benteng, dan pintu-pintu gerbang yang kuat juga kokoh, sekalipun tidak akan mampu menahan serangan peperangan tersebut. Semuanya akan dihancurkan dan dimusnahkan. Setiap orang yang berusaha bersembunyi di benteng-benteng pun akan dibunuh. Ayat 7 menjelaskan rasa kecewa Tuhan terhadap Israel. Meskipun berita hukuman telah disampaikan, namun Israel tidak mau bertobat. Israel masih betah untuk membelakangi Tuhan Yesus. Mereka tidak lagi meninggikan nama Tuhan dan lebih-lebih tertarik atau senang memanggil serta meninggikan Baal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, refleksi apakah yang bisa kita tangkap dari firman Tuhan yang telah kita dengar? Yaitu, Allah Bapa tidak pernah putus asa menghadapi ketidaksetiaan Israel. Dan kita sebagai umat pilihannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, banyak di antara kita yang berlaku seperti bangsa Israel kala itu, yaitu menomorduakan Tuhan, bahkan membelakanginya juga. Hal yang paling sederhana ketika kita lebih berakrab ria dengan gadget kita dibanding dengan membaca atau mengerti, memahami Alkitab. Meskipun kita tidak menampik bahwa gadget itu ibarat pisau yang dapat dijadikan alat untuk membunuh ataupun alat untuk mempermudah mengupas buah-buahan misalnya. Namun ia pun tidak kurang cara untuk membebaskan dan menyelamatkan kita sebagai anak-anaknya. Kasih setia Tuhan bagi umatnya telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Ia memikul salib, yaitu lambang dosa juga kutuk, menggantikan kita agar terbebas dari selamat. Pertanyaannya yang perlu kita renungkan bersama, pertama, apa yang saudara lakukan sebagai orang beriman ketika menghadapi cobaan dan pergumulan dalam hidup? Mengapa saudara harus selalu mengingat kasih setia Tuhan dan meninggikan namanya? Ketiga, bagaimana meninggikan nama Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 dan ancaman resesi ekonomi yang melanda sekarang ini? Keempat, bagaimana saudara mengatasi rasa betah dan nyaman melanggar firman Tuhan karena menganggap dosa ataupun kejahatan yang dilakukan sangat menguntungkan hidup ini? Nah, apakah jawaban saudara dan saya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Jawabannya adalah, jangan menomorduakan Tuhan Yesus, apalagi membelakanginya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 382, Ya Yesus terkasih. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kini saatnya kita akan masuk pada doa syafaat. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas karunia untuk menyadari bahwa Engkau mengasihi dan memimpin kami kepada hidup yang sesungguhnya dari hari lepas hari ketika kami menerima berkat-Mu setiap hari. Saat ini ya Bapa, kami bersatu hati dalam ibadah syafaat untuk menaikkan doa bagi gereja dan pergumulannya, khususnya GPIB, mulai dari musyawarah pelayanan, Regio, bahkan Jemaat Bukit Zaitun, Surabaya, tempat kita bersekutu. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Pendeta Dina Haba Akihari bersama suami tercinta James Haba yang menjadi nahkoda di lautan ketika bertugas, dan anak-anak terkasih Grace dan Angel, Engkau berkati masa depan mereka dari saat ini sampai dewasa nanti. Demikian juga untuk keluarga ini, Engkau akan memberkati pelayanan mereka, khususnya juga bagi keluarga besarnya. Kami berdoa juga untuk para presbiter, unit-unit misioner, khususnya Komisi Forkom, yang banyak berperan dalam ibadah-ibadah daring selama ini. Kami berdoa untuk BPPJ dan para pegawai gereja semuanya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk warga jemaat usia lanjut, anak-anak, remaja, pemuda dalam pendidikan dan pergaulan yang sedang mencari pasangan hidup, bahkan janda, duda, anak yatim piatu, keluarga berduka atau ibu hamil, dan keluarga yang sedang merindukan kehadiran buah hati anak-anak mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan di dalam interaksi sosialnya sehari-hari. Kami berdoa untuk jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran, bahkan berhari ulang tahun perkawinan, Engkau akan memberkati mereka semua. Untuk jemaat yang sakit atau yang sedang dalam pemulihan, dirawat di rumah sakit atau di rumah, Tuhan memberkati mereka dalam sakit dan penyakitnya. Engkau akan mengangkat setiap sakit dan penyakitnya, bahkan Engkau akan memberkati para dokter dan para medis yang menangani, juga obat-obatan, asupan makanan dan minuman, serta alat-alat kesehatan yang menjadi sarana bagi kesembuhan saudara-saudara terkasih kami ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah, mulai presiden dan wakil presiden, para menteri sampai ketua RT, RW, kepala desa, lurah, aparat negara, TNI, Polri, DPRD, Hakim, Jaksa, bahkan tenaga profesional. Kami berdoa ya Bapak untuk stabilitas keamanan dan orang-orang yang menderita karena kecelakaan, bencana alam, penindasan, ketidakadilan, kemiskinan, pertikaian, bahkan peperangan. Khususnya bagi pandemi corona yang tengah melanda ini, kiranya Engkau mempunyai rencana yang jauh lebih indah dari apa yang pernah kami pikirkan, dan itu terjadi karena hanya kehendak-Mu saja. Kami berdoa untuk para dokter dan para medis di garis depan, para pahlawan kemanusiaan ini. Kami berdoa pula untuk keluarga mereka. Kiranya kami berdoa wabah ini boleh segera berakhir. Bapa di surga, dengarlah doa kami ini. Kiranya Engkau akan mendengar serta mengabulkannya. Sebelumnya Engkau akan menyempurnakannya terlebih dahulu. Kami telah berdoa juga seperti yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan mendasarinya kita akan membaca bersama dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.
sambil kita memberikan persembahan, kita bersama menyanyi dari Gita Bakti 83, marilah mengucap syukur. Ucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu kalau pada malam hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur. Biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh berguna bagi pelayanan di gereja kami dan juga di jemaat kami, agar kiranya dapat menjadi hormat dan pujian serta kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah, kembalilah kepada kehidupanmu sehari-hari dengan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan lakukan apa yang telah kamu dengar dari firman yang telah kita baca dan renungkan pada malam hari ini. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita akan menyanyi dari nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Amin.